Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji kemuliaan dan keluhuran dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari sifat beliau yang mulia yang telah kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat yang ke-198, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri yang mana terasa berat bagi beliau terkait tentang penderitaan yang kalian dapatkan, dan beliau adalah merupakan sosok yang paling menginginkan keselamatan, menginginkan hidayah agar kemudian senantiasa menaungi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang penyayang lagi santun kepada orang-orang yang beriman. Dan apa yang menjadi sifat yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentunya teraplikasikan dengan begitu baiknya kepada para sahabat beliau ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dan salah satu di antara bagaimana kemuliaan sifat beliau kepada para sahabatnya, bagaimana perhatian dan kepedulian beliau kepada para sahabatnya, salah satunya adalah sebagaimana yang kemudian beliau tunjukkan kepada seorang sahabat yang bernama Julaibib radhiyallahu taala anhu. Dan hadis yang mengemukakan terkait tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Julaibib ini banyak sekali riwayatnya. Ada yang kemudian riwayatnya disebutkan secara ringkas, di antaranya kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, dan ulama bersepakat terkait tentang kesahihannya. Ada juga kemudian hadis-hadis yang berkenaan tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Julaibib ini, yang kemudian diceritakan dalam bentuk kisah yang sangat panjang sekali, dan para ulama berselisih terkait tentang kesahihan dari hadis-hadis tersebut. Sebagiannya adalah mensahihkan hadis-hadis tersebut, dan sebagian yang lainnya tidak mensahihkan hadis-hadis tersebut. Di antara riwayat yang panjang yang kemudian mengisahkan terkait tentang kisah Julaibib radhiyallahu taala anhu, yaitu sebuah hadis dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, dan hadisnya kemudian dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwasanya orang-orang Ansar terdahulu, saya bacakan langsung Indonesia saja biar mempersingkat waktu, bahwasanya kaum-kaum Ansar terdahulu kalau kemudian mereka memiliki anak-anak gadis, anak-anak yang masih single, maka mereka kemudian tidak bersegera untuk menikahi mereka sampai kemudian mereka benar-benar mengetahui apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan anak-anak gadis mereka.
Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada salah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat ini, "Zawwijni ibnatak." Nikahkan aku dengan anakmu. Atau dengan ungkapan yang lain, aku ingin melamar anak gadismu. Lalu kemudian sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, ni'ma wa karamatun." Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah sebuah kehormatan dan kemuliaan mengetahui bahwasanya engkau hendak meminang putriku. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lastu uriduha li nafsi." Aku hendak meminang putrimu bukan untuk aku sendiri, bukan untuk diriku sendiri. Lalu kemudian sahabat ini bertanya, qala faliman ya Rasulullah? Kalau bukan untuk dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu untuk siapa? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Julaibib. Aku ingin meminang putrimu untuk kemudian aku nikahkan dengan Julaibib. Begitu mendengar nama Julaibib ini dan para sahabat, ketika kemudian disebutkan nama Julaibib, maka yang kemudian terlintas di dalam benak mereka adalah sosok laki-laki yang fakir, sosok laki-laki yang damim. Damim itu adalah tidak punya wajah yang rupawan, ya, alias ya itu, tidak punya wajah yang rupawan. Lalu kemudian ulama yang lain juga menyebutkan di antara sifat fisik daripada sahabat Julaibib ini adalah pendek. Yang pada intinya adalah kalau kemudian disebutkan sosok sahabat yang bernama Julaibib ini, maka kriteria-kriteria yang bisa membuat seorang wanita tertarik, atau bahkan yang bisa membuat seorang wali seorang wanita tertarik, itu tidak ada satupun kemudian ada pada diri sahabat Julaibib radhiyallahu taala anhu. Maka oleh karena itu, ketika sahabat ini mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meminang putrinya untuk dinikahkan dengan Julaibib, maka sahabat ini kemudian berkata, hatta usyawira ahli, wah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih saya waktu dulu biar saya kemudian bisa memusyawarahkan hal ini kepada istriku. Lalu kemudian ya, sahabat ini pulang ke rumahnya, menyampaikan kepada istrinya. Lalu kemudian respon daripada istrinya ini adalah sama seperti dirinya di awal-awal, merasa bahwasanya bangga begitu mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meminang putrinya. Tapi begitu suaminya ini menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meminang putrinya bukan untuk dirinya tapi untuk kemudian Julaibib, lalu kemudian ya, istrinya ini menolak apa yang menjadi permintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada akhirnya suami dan bersepakat untuk menolak tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan putrinya dengan Julaibib. Lalu kemudian ternyata pembicaraan antara suami istri ini didengarkan oleh anak perempuannya. Lalu kemudian anak perempuannya ini berkata kepada kedua orang tuanya, atarudduna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amrahu idfa'uni fa innahu lam yudayyi'ni.
Lalu kemudian perempuan ini berkata kepada kedua orang tuanya, apakah kalian berdua hendak kemudian menolak, hendak kemudian menentang perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antarkan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Lalu setelah itu akhirnya kemudian bapaknya ini membawa putrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dinikahkan dengan Julaibi. Setelah itu terjadi peperangan, dan Julaibib ini radhiyallahu taala anhu ikut serta dalam peperangan tersebut, dan beliau kemudian syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam perang tersebut. Setelah berakhirnya peperangan, sebagaimana kemudian kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akan bertanya terkait tentang keadaan sahabat-sahabatnya yang ikut terjun dalam peperangan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya yang masih hidup dalam peperangan tersebut. Rasul bertanya, hal tafqiduna ahadan, apakah kalian merasa kehilangan seseorang? Lalu kemudian sahabat menjawab, fulanan fulanan fulanan. Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami kehilangan si fulan dan si fulan. Rasul kembali bertanya, hal tafqiduna ahadan, apakah kemudian kalian masih merasa kehilangan seseorang? Lalu kemudian para sahabat kemudian menjawab, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fulanan fulanan fulanan, fulan dan fulan. Untuk ketiga kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada para sahabatnya, hal tafqiduna ahadan, apakah kalian merasa kehilangan seseorang? Lalu kemudian para sahabat berkata, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal afqidu Julaibiban, akan tetapi saya merasa kehilangan Julaibib radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mencari jenazah Julaibib, dan ternyata ditemukan jenazah Julaibib radhiyallahu taala anhu tengah kemudian syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau syahid di antara 7 musuhnya yang kemudian beliau bunuh dengan tangan beliau sendiri. Dikarenakan menghadapi 7 orang tersebutlah kemudian beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu memangku jenazah Julaibib radhiyallahu taala anhu, dan beliau sendiri yang kemudian turun ke kuburannya dan meletakkan beliau radhiyallahu taala anhu ke dalam kuburannya tanpa kemudian dimandikan atau kemudian disolati. Ini adalah hadis yang panjang sekali. Dalam riwayat Baihaqi ada lanjutannya, nanti akan kita sampaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Julaibib ini tentunya kita akan mendapatkan banyak sekali faidah-faidah di dalamnya. Faidah yang pertama adalah tentunya terkait tentang keutamaan dari sahabat Julaibib radhiyallahu taala anhu, yang mana tadi kita katakan bahwasannya sahabat Julaibib radhiyallahu taala anhu ini adalah sosok yang kemudian fakir, lalu kemudian tidak memiliki wajah yang rupawan, bahkan kemudian bentuk fisiknya adalah pendek. Akan tetapi bersamaan dengan hal tersebut, beliau adalah merupakan sosok sahabat yang salah satunya dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini mengindikasikan bahwasannya ukuran
kecintaan yang datang dari Allah dan Rasulnya tidak berdasarkan pada harta, tidak kemudian berdasarkan pada rupa, tidak kemudian berdasarkan pada jabatan dan juga pangkat seseorang, akan tetapi yang menjadi takaran dan ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah dan Rasulnya adalah karena faktor ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum." Dalam riwayat yang lain dikatakan wala ila a'malikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kemudian melihat kepada rupa kalian, tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, dan tidak juga melihat kepada harta-harta kalian, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa-apa yang menjadi amalan dan juga hati kalian dalam bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah patokan agar kemudian seseorang itu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kecintaan di hadapan Allah dan Rasulnya, bukan karena embel-embel duniawi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kemudian mengindikasikan bagaimana kemuliaan dari sosok Julaibib radhiyallahu taala anhu adalah ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan beliau, mencari-cari beliau, bahkan kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk mencari jenazah Julaibib radhiyallahu taala anhu. Bahkan kemudian ketika ditemukan jenazahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung kemudian menggendong beliau dengan kedua tangan beliau yang mulia. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa minni wa ana minhu." Julaibib ini adalah bagian dariku dan aku ini adalah bagian dari dirinya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika kemudian menjelaskan maksud dari perkataan huwa minni wa ana minhu, maka kata beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bahwasanya ini menunjukkan bagaimana kedudukan seorang Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu, sampai-sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetarakan dirinya dengan Julaibib, menyetarakan dan menyamakan dirinya dengan Julaibib dalam hal mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyamakan diri beliau dengan Julaibib dalam hal mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah tentunya kemuliaan yang luar biasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyamakan Julaibib dalam hal kemudian mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sosok yang paling taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sosok manusia terbaik di muka bumi ini. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam menyamakan pribadi Julaibib radhiyallahu taala anhu dengan diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bagaimana kemuliaan dari sahabat Julaibib radhiyallahu taala anhu. Kemudian pelajaran dan faidah yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari kisah Julaibib ini adalah terkait tentang keistimewaan dan keutamaan yang kemudian akan didapatkan oleh orang-orang yang kemudian mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala
dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik keutamaan tersebut dia dapatkan di dunia maupun di akhirat. Karena dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi ada kelanjutan daripada hadis ini. Bahkan ada beberapa tambahan-tambahannya. Yang pertama tambahannya adalah bahwasanya ketika kemudian wanita ini mengetahui yang meminang beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kedua orang tua beliau menolak, lalu kemudian wanita ini berkata kepada kedua orang tuanya sambil membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu fi amrihim." Tidak layak, tidak pantas bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, kalau kemudian Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perintah, lalu kemudian ia memiliki pilihan dalam mentaati apa-apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Maka setelah itu, setelah kemudian Julaibib ini syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan istrinya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma subba 'alaiha al-khaira subban wa la taj'al 'aishaha kaddan kadda." Ya Allah, limpahkanlah kebaikan kepada siapa? Istri daripada Julaibib ini, dan janganlah kemudian jadikan kehidupannya penuh dengan kesulitan. Dan apa yang menjadi doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ternyata menjadi keberkahan dari kehidupan daripada istri Julaibib ini sepeninggal daripada Julaibib radhiyallahu taala anhu. Karena sebagaimana dalam riwayat dikatakan bahwasannya tidak ada satu orang pun wanita yang tidak memiliki seorang suami yang paling kemudian banyak memberikan nafkahnya kepada orang lain, yang paling banyak bersedekah kepada orang lain dibandingkan dengan siapa? Istri daripada Julaibib radhiyallahu taala anhu. Ini berkat karena apa? Karena ketaatan daripada istri daripada Julaibib ini terhadap apa-apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala bayar tuntas apa-apa yang menjadi ketaatan dan ketundukan daripada istri Julaibib ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan rizki yang banyak sampai-sampai dikatakan bahwasanya tidak ada satu orang pun, seorang wanita yang tidak memiliki pasangan, yang tidak memiliki suami, yang paling banyak berinfak, yang paling banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan siapa? Dengan istri daripada Julaibib radhiyallahu taala anhu. Ini faidah yang ketiga, bahwasanya mentaati Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan bagi seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian faidah yang selanjutnya yang keempat adalah bahwasanya diperbolehkan dan bahkan dianjurkan bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk mencarikan jodoh, mencarikan calon istri bagi temannya, bagi sahabatnya yang kemudian masih single, yang mana beliau mengetahui bahwasanya temannya ini, bahwasanya sahabatnya ini adalah sahabat yang baik, sahabat yang soleh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kemudian mencarikan jodoh bagi siapa? Bagi Julaibib radhiyallahu taala anhu, dengan kemudian mendatangi langsung daripada siapa?
daripada ayah si wanita yang kemudian akan dipinang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan ada teman antum yang masih single, yang kemudian masih malu-malu untuk melangkah, atau kemudian masih merasa takut untuk melangkah karena merasa dirinya masih fakir, kemudian belum punya pekerjaan, kemudian nggak pede dengan parasnya, nggak berani kemudian datang melamar seorang wanita, maka jadikan antum sebagai perantara kebaikan bagi siapa? Bagi saudara antum untuk mencarikan jodohnya, untuk sebagai sebuah ikhtiar. Nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Karena sebagian ikhwah kadangkala ada yang pengen ngebet nikah, tapi malu-malu, ya. Maka dicarikan solusinya. Kemudian yang selanjutnya adalah faidah yang kelima. Ini berkenaan tentang kewajiban bagi seorang orang tua untuk mencarikan jodoh untuk anak perempuannya. Ini adalah sunnahnya. Jadi jangan dibiarkan anak perempuannya untuk mencari jodohnya sendiri. Karena tabiat daripada seorang wanita itu adalah malu. Maka oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan bahwasanya urusan pernikahan bagi seorang wanita yang masih gadis itu berada di tangan walinya, berada di tangan walinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat mewanti-wanti siapa saja yang menjadi wali bagi seorang wanita. Kalau kemudian datang kepadanya seorang laki-laki yang ia ridhai agamanya dan kemudian ia ridhai amanahnya, maka hendaklah kalau laki-laki ini datang meminang putrinya, maka jangan ditolak hanya gara-gara si laki-laki ini nggak keren, hanya gara-gara laki-laki ini kemudian miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza atakum man taradawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu wa illa takun fil ardi fitnatun wa fasadun kabir." Apabila datang kepada kalian di sini ditujukan kepada siapa? Kepada para wali wanita. Idza atakum, kalau datang kepada kalian man taradawna dinahu wa amanatahu, sosok laki-laki yang kamu ridhai apa yang menjadi agamanya, yang kamu ridhai apa-apa yang menjadi sisi amanahnya, fazawwijuhu, maka terimalah pinangannya dan nikahkan ia dengan siapa? Dengan anak gadismu. Wa illa, kalau tidak, apa yang terjadi? Takun fil ardi fitnatun wa fasadun kabir. Kalau kamu menolak lamaran daripada laki-laki ini, kalau kemudian kamu tidak menikahkan dia dengan anak gadismu, maka akan terjadi fitnah dan juga kerusakan yang besar di muka bumi. Jadi sekali lagi, ini ditujukan kepada siapa? Kepada para ayahanda, kepada kita semua yang punya anak gadis. Kalau kemudian datang seorang laki-laki ke rumah kita dengan niatan yang baik untuk kemudian melamar anak kita tanpa kemudian melalui proses pacaran dan lain sebagainya, maka terimalah kalau kemudian laki-laki tersebut adalah laki-laki yang baik agamanya dan baik akhlaknya, dan tidak boleh untuk kemudian ditolak. Karena di antara ungkapan yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu, kalau kemudian laki-laki ini adalah laki-laki yang soleh,
Kalau kemudian kamu nikahkan dengan putrimu, kalau kemudian laki-laki ini tidak mencintainya, maka dia tidak akan pernah menzoliminya. Dan kalau kemudian ia mencintai putrimu, maka dia pasti akan memuliakannya. Ini garansinya kalau kemudian dinikahkan dengan siapa? Dengan laki-laki yang apa? Yang baik, laki-laki yang soleh, ya. Ya Pak ya, ya Pak, ya. Nggak usah mikir terkait tentang walimahannya gimana, ya. Ada yang kemudian orang tua mensyaratkan, ya, boleh kamu nikahi anak saya, tapi kemudian kamu harus membayarkan sekian puluh juta kepada saya untuk kemudian melaksanakan acara walimah. Nggak boleh seperti ini. Tadi ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Akan terjadi fitnah atau kerusakan yang besar, ya, ya Pak, ya. Jadi ini diantara faidahnya. Yang kelima tadi apa? Bahwasanya kewajiban bagi seorang orang tua, seorang wali untuk mencarikan jodoh bagi siapa? Bagi anak gadisnya. Ya. Sebaliknya, kalau kemudian dia adalah seorang laki-laki, maka lepas apa yang menjadi kewajibannya. Ya, maka laki-laki dibolehkan untuk mencari jodohnya sendiri. Dan kalau kemudian seorang laki-laki punya niatan, punya kemudian hasrat untuk meminang atau menikahi seorang wanita, maka langsunglah yang ia temui adalah siapa? Adalah bapaknya, adalah walinya, adalah kemudian ayahnya. Inilah bentuk daripada seorang laki-laki sejati, seorang laki-laki yang gentleman, seorang laki-laki yang sejati, yang gentleman, bukanlah kemudian yang mengikat kemudian putri kita tanpa status yang jelas, yang kemudian putri kita ini diikat dengan status yang tidak halal, bahkan haram menurut agama kita. Karena kebanyakan daripada orang tua zaman sekarang ini lebih rela dan ridho kalau kemudian anaknya ini pacaran, naudzubillah, dibandingkan kalau kemudian anaknya ini menikah. Padahal jelas-jelas manakala kemudian anaknya ini dibiarkan bebas berpacaran, maka tentunya anak gadisnya ini akan tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemudian dia bergandeng tangan, lalu kemudian bagaimana zina mata, Pak? Jangankan bergandeng tangan, seorang perempuan, Pak, bagi yang punya anak wanita, seorang wanita kalau kemudian ia memakai wangi-wangian, memakai parfum, yang mana kalau kemudian ia keluar dari rumahnya memakai parfum ini, lalu kemudian bau wangi ini tercium oleh kalangan laki-laki, oleh kumpulan laki-laki, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fahiya zaniyatun, perempuan ini adalah wanita pezina. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyumam ra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin, ya, siapa saja seorang wanita yang menggunakan wangi-wangian, lalu kemudian ia keluar dari rumahnya, lalu kemudian ia berjalan di tengah kumpulan laki-laki, lalu kemudian laki-laki ini kemudian mencium wangi-wangian tersebut, fahiya zaniyatun, maka perempuan tersebut adalah seorang wanita pezina. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Munawi kenapa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati wanita yang pakai wangi-wangian ini disifati dengan wanita pezina. Maka kata Al-Imam Al-Munawi, dikarenakan ketika kemudian ketika kemudian perempuan ini menggunakan parfum, menggunakan wangi-wangian secara berlebih, lalu kemudian ia keluar dari rumahnya, lalu kemudian dicium oleh laki-laki, yang menyebabkan kemudian laki-laki ini memandangnya, lalu kemudian timbul hasrat dari dalam dirinya,
lalu kemudian laki-laki ini jatuh dalam dosa zina mata, maka sesungguhnya perempuan ini adalah perempuan pezina, dikarenakan dia adalah merupakan penyebab daripada laki-laki ini kemudian jatuh dalam perbuatan zina mata. Jadi nggak sederhana, Pak. Ya, bukan berarti perempuan itu nggak boleh pakai wangi-wangian, boleh, tapi adalah wangi-wangiannya yang apa? Yang tidak tercium baunya, ya, hanya sifatnya adalah khafi, sifatnya adalah tidak tercium dengan jelas, itu yang dibolehkan. Nah, taib ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kita nggak bisa lanjut sampai setelah sholat isya karena satu dan lain hal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa disampaikan. Yang benar yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah berasal dari kejahilan diri saya sendiri dan juga dari syaitan. Wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.